Bapak, Ibu, Saudara, sama-sama kita mau berdoa. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan terus merendah hidup kami, memperlengkapi hidup kami, supaya satu saat kami akan melihat indah pada waktunya. Kadang kami tidak mengerti, kami tidak paham, tapi satu hal yang kami tahu, tidak ada rancangan buruk di tangan Tuhan. Yang ada adalah rancangan damai sejahtera yang pasti membuat hari depan kami penuh harapan. Terima kasih Tuhan buat puji-pujian hari ini. Terima kasih buat kesaksian yang sungguh menguatkan kami. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu supaya setiap orang yang letih mendapat semangat baru. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat GBI Jatinegara Timur yang terkasih. Selamat menikmati ibadah secara online, khususnya melalui Zoom di rumah kita masing-masing. Situasi kita mungkin belakangan ini tidak terlalu baik. Tapi dari kesaksian demi kesaksian, kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti. Selalu ada, bahkan berkali-kali dalam setiap hari, bahkan setiap jam. Mari sama-sama kita siapkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-84. Mazmur 84, satu pasal ini, saya akan bacakan buat kita dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12 kalau di handphone, tapi kalau di Alkitab buku itu ayat 13. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Tentu yang berbahagia pada saat siang ini adalah yang membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Renungan firman Tuhan pada saat ini berjudul Diam di Hadirat Tuhan. Saudara, kata hadirat artinya di hadapan. Jadi kalau kita bertekad ada di hadirat Tuhan, berarti kita ada di hadapan Tuhan. Kita tidak sedang membelakangi atau ada di belakang Tuhan. Kalau di hadapan Tuhan, berarti muka dengan muka bisa saling lihat. Mata dengan mata bisa saling ketemu. Kata hadirat juga berarti mulia. Nah, itu seperti junjungan raja, saudara, yang tidak ada cacat, dia sempurna. Dan kata hadirat juga bicara mengenai hadir. Jadi hadirat Tuhan kita rasakan di ibadah ini. Berarti kita percaya Tuhan hadir. Ya, jadi walaupun kasat mata nggak kelihatan, tapi kita percaya Tuhan hadir. Ya, angin tidak ada bentuknya, saudara. Tapi rasa angin itu ada. Kok tahu adem, saudara ya? AC juga begitu.
Nah, kita rasakan di mana kita berada, ya, kehadiran Tuhan ada di situ. Kata hadirat dekat sekali dengan akar kata kavod dalam bahasa Ibrani, yang artinya sukacita. Jadi kalau Tuhan hadir memberikan sukacita. Dan kehadiran Tuhan yang mulia itu, saudara, dari kata kavod, memberi efek menekan. Waduh, saudara, menekan. Dari atas ke bawah, menekan. Seperti apa, saudara? Maksudnya kalau kita mencoba menyombongkan diri, kita coba sombong, saudara, kita coba tinggi hati, Tuhan akan tekan kita. Sehingga di hadirat Tuhan semua orang merendahkan diri. Yang terlihatlah kebesaran Tuhan. Kalau kita nggak merendahkan diri, nggak mengecilkan diri, kita nggak melihat kebesaran Tuhan. Hadirat Tuhan juga punya arti, dia mendorong kita. Ya, kalau kita sampai di hadapan Tuhan, didorong sama hadirat Tuhan, kita jatuh tersungkur, saudara. Nggak sanggup lagi melihat muka Tuhan. Nggak sanggup lagi menatap mata Tuhan. Yang terjadi adalah tersungkur, jidat, hidung, mulut, bisa mencium tanah. Tapi orang-orang yang bersela, yang tinggi hati, dan mau mencoba bertahan di hadirat Tuhan, dan nggak mau tunduk, maka ada kata dorong, dia akan terlempar keluar. Dia tidak akan bisa tahan ada di dalam. Dia akan tersisih keluar. Dia tidak bisa menerima apa-apa. Hadirat Tuhan, pastikan di mana ada kehadiran Tuhan. Kemuliaan Tuhan melingkupi tempat itu. Sehingga dalam kemuliaan Tuhan, kita bisa merasakan secara perlahan-lahan. Kita mulai diubahkan. Inti ibadah adalah Allah mengubah hidup kita. Tentu dari buruk menjadi baik. Dan terus menjadi teramat baik. Itu arti sebuah ibadah. Izinkanlah dari satu bacaan, yaitu ayat 1-13 ini. Kita mau belajar, ada 3 alasan mengapa kita diam di hadirat Tuhan. Ya, saya katakanlah seperti hari ini, ya kita khususkan ikut ibadah. Khususkan bersekutu bersama-sama. Saudara, mari kita akan mulai 3 alasan kita diam di hadirat Tuhan. Alasan pertama ada pada ayat yang kedua sampai 5. Saya kutip pernyataan, betapa disenangi tempat kediamanmu. Garis bawahi, betapa disenangi. Jadi alasan pertama kita diam di hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan adalah tempat favorit, saudara. Ya, tempat favorit. Ya, betapa disenangi, saudara. Tempat di mana kita senang, kita enggak akan ya cepat-cepat, pengennya lama di situ. Tempat yang kita senang, saudara, pengennya sering ke situ. Tempat hadirat Tuhan adalah tempat favorit. Mengapa? Pada ayat 3 dikatakan hatiku dan dagingku bersorak-sorai. Ya, jadi karena di hadirat Tuhan itu ada pemulihan jiwa. Ya, siapa di sini nggak pernah terluka? Karena mungkin ngomongan orang. Siapa di sini nggak pernah tawar hati? Karena sebuah kenyataan, doa. Bukan mengurangi masalah, tapi justru memperbanyak masalah. Saudara. Sampai kita akhir berkata, Tuhan, dengar nggak sih doa saya? Dan ini semua bisa alami. Ya, sampai hamba Tuhan gembala pun bisa alami. Siapapun bisa mengalami. Jiwa yang sedang terluka, terkoyak-koyak. Nah, pastikan di hadirat Tuhanlah Tuhan sanggup memulihkan kita. Saya mengibaratkannya seperti baterai pada handphone yang low bat. Kita perlu ngecas. Saudara, pada waktu full charge, semua fungsi di dalam handphone itu bisa dipergunakan. Jadi energi yang Tuhan kasih ketika mulai full, segala sesuatu yang di dalam kebenaran firman Tuhan bisa terjadi di hidup kita. Nah, kemudian juga hadirat Tuhan tempat pemulihan jiwa seperti bengkel. Kadang-kadang kita mesti diketok. Kita mesti dilas. Wah, saudara. Kayak tadi ada istilah-istilah saudara yang bagus dalam kesaksian. Kepengennya sering ngirit. Kenapa? Karena semua bisa diklaim. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Tapi lagi sekali, karena ada hadirat Tuhan. Kita nggak marah. Malah kita belajar. Ya, kenapa? Karena kita sedang dikerjakan. Disempurnakan oleh Tuhan. Pada ayat yang keempat dikatakan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Jadi di hadirat Tuhan bukan hanya tempat pemulihan jiwa, tapi tempat berteduh. Ya kita nggak terbang terus, mencelok-mencelok kena hujan, enggak. Tapi ada tempat perteduhan di mana kita nggak kehujanan, nggak apa-apa.
Dalam bahasa asli kata perteduhan, salah satunya berarti tempat pengaduan. Setiap kita butuh curhat. Ya, kadang-kadang mau curhat sama saudara sendiri udah enggak. Mau curhat sama mama takut ya orang tua jadi susah. Ya, mau curhat sama teman secara takut nggak bisa menyimpan rahasia. Akhirnya kita bisa curhatnya di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita curhat di hadapan Tuhan, pastikan Tuhan tidak pernah bocor mulut, Tuhan tidak pernah kecewakan. Dia tempat perteduhan. Habis curhat, ada rasa plong, saudara. Kenapa? Semua udah kita ceritakan. Pada ayat yang kelima, terus-menerus memuji-muji Engkau. Jadi pastikan tempat favorit kita bukan hanya ada pemulihan, bukan hanya tempat berteduh, tapi ada sukacita. Nah, sukacita ini nggak datang sendiri, secara harus dimulai. Kata firman Tuhan, air yang kuberikan padamu, wah, ketika kamu minum, akan jadi mata air. Jadi mari, ya Tuhan kasih kepada kita mulut, Tuhan kasih kita hikmat, ya di dalam kesesakan sulit nyanyi, tapi paksakan untuk tetap bisa nyanyi. Walaupun terpatah-patah, walaupun suaranya terseok-seok, nggak apa-apa, nyanyi, saudara. Ya, ulangi lagi, nyanyi, ulangi lagi. Lama-kelamaan nyanyinya kok mulai lengkap. Nyanyinya mulai kita nikmati. Lama-kelamaan nyanyinya mulai berganti lagu, saudara. Dan kita bisa bernyanyi banyak lagu. Yang terjadi apa? Sukacita mulai datang. Dan ketika sukacita mulai datang, saudara, yang terjadi kekuatan mulai hadir. Dan tidak jarang ketika sukacita meluap-luap, kita bisa hibur orang. Saudara, kita sedang belajar pada hari ini alasan diam di rumah Tuhan. Kalau tadi, ya alasan pertama sebagai tempat favorit. Pendeta Kris Manusama memberikan tip, kalau betul hadirat Tuhan tempat favorit. Kalau itu betul, ya hadirat Tuhan tempat favorit. Kris Manusama berkata, berarti kita akan meluangkan waktu untuk Tuhan. Jadi sesibuk apapun, sebanyak pekerjaan, atau mungkin seterdesak apapun hidup ini, kita akan sediakan waktu. Kenapa? Karena hadirat Tuhan itu tempat favorit kita. Jadi jangan ada alasan, saudara. Aduh sibuk, aduh nggak kebagian waktunya. Tapi pastikan kalau dia tempat favorit kita hadirat Tuhan, pasti kita sisihkan waktu terbaik kita. Saudara, hal yang kedua pada ayat 6 dan 8, ini adalah alasan di mana kita diam di hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan adalah tempat extraordinary, tempat yang berbeda, tempat yang luar biasa dibanding yang lain, saudara. Pada ayat yang ke-6, kekuatannya di dalam Engkau. Nah, luar biasa, saudara. Jadi Tuhan berikan damai di saat badai. Ya, siapa sih yang ingin terjamin hidupnya selalu mulus, langit selalu biru? Tidak ada yang menjamin. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau di dalam aku, engkau akan tenang. Luar biasa. Tuhan adalah batu karang, di balik sana ombak sedang berdebur-debur. Menakutkan. Tapi kita ada di sebelah sini, saudara. Berlindung di belakang batu karang. Ya, seperti pohon, mungkin kalau kita ya hanya bertumbuh kecil, saudara. Tapi kalau di balik kita ada batu karang, nggak akan hancur kena ombak. Hidup kita mungkin juga kecil, tidak berdaya. Secara ekonomi juga tidak memadai. Pendidikan nggak terlalu tinggi. Tapi kita berlindung di balik batu karang yang teguh. Kita akan dikuatkan. Ya, dan kita percaya kalau kita bisa berdiri sampai hari ini, ya kesaksian tadi dari Cik Lina, aduh, membuat jantung saya berdegup-degup, saudara. Ya, bagaimana satu keluarga, bagaimana mencari oksigen sulit. Tapi nilai-nilai kesaksian itu semakin memberikan gambaran buat orang-orang yang berlindung kepada Tuhan tidak pernah dilewatkan, tidak pernah diluputkan seolah-olah Tuhan enggak melawan kita. Tapi satu hal yang kita percaya, kalau ada perlindungan Tuhan, di situ ada pembelaan Tuhan. Ya, jadi satu gereja berkata, kalau kita percaya kepada Tuhan, tiba-tiba ada aja. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, apa aja Tuhan bisa sediakan. Tempat extraordinary, kalau tadi Tuhan yang berikan damai di tengah badai. Maka berikutnya Tuhan memberikan keberuntungan, walaupun
sekeliling kita sedang rugi. Mungkin sesaat juga kita sedang, aduh Pak, ini gimana? Mesti tutup toko terus, gimana? Ya, sepi ya dagangan. Gimana income-nya merosot? Tapi pastikan kalau kita rajin, kita tekun, dan kita sederhana apa aja kita mau kerjakan, ya kita mau mencoba menghemat, dan kita tidak mudah menyerah, pastikan selalu ada jalan. Ya, ketika Ishak ada di tanah Filistin, waduh saudara, Gerar itu kelihatannya bukan tempat yang menjanjikan. Ya, Abimelek terus menggeser, menendang, mengusir. Kadang-kadang hidup kita juga kayak gitu, saudara. Persaingan gak sehat, saudara. Teman juga udah nggak bisa tolong kita. Tapi ya udah, walaupun tempat di mana kita terusir, kita ada di tanah asing, tapi jangan berhenti menggali. Ya, Ishak bersama dengan anak buahnya terus menggali. Apa yang terjadi? Sumur yang digali, ketemu mata air. Gali lagi, ketemu mata air lagi. Gali lagi, ketemu mata air lagi. Sampai sumur-sumur begitu banyak menghasilkan mata air. Ya, Abimelek ngelihat, saudara, bagaimana orang yang ditolak, dibuang, diasingkan, ternyata di sana diberkati Tuhan. Siapa yang ingin terasing, terusir, tidak mau? Kita juga nggak mau. Tapi kalau itu terjadi, itu bukan titik, baru koma. Ya, kenapa? Karena dengan satu maksud Tuhan ingin berbahagia berkat-berkatnya kepada kita. Ya, saya pernah bersaksi bagaimana tante saya usaha garment. Ya, dia menjahit banyak baju seragam untuk kantor-kantor. Tapi pada masa pandemi, drop. Ya, cerita sedihnya waktu itu dia bilang karyawan mesti dirumahkan. Tutup, nggak ada order. Tapi ketika pandemi berjalan 6 bulan, ketemu lagi di sebuah pengkremasian, dia berkata, Andy, Tuhan itu baik. Amin, Tante. Umur 70-an nih, Sister. Saya bilang, apa baiknya, Tante? Dia bilang, tiba-tiba ada kerjaan. Yaitu membuat APD, ya, alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan. Aduh, Andy, luar biasa. Permintaannya begitu banyak. Karyawan-karyawan dipanggil kembali kerja. Bahkan nggak bisa menangani semua. Sampai nolak-nolak berkat, saudara. Dan dia berkata luar biasa. Justru di masa pandemi, nggak disangka-sangka. Ordernya melimpah-limpah. Tapi siapa sangka, kita nggak minta pandemi, kita juga nggak mensyukuri orang susah. Tapi kita melihat bagaimana cara Tuhan merencanakan berkatnya buat kita. Kendati pun di masa susah. Tempat extraordinary pada ayatnya yang ke-8, berjalan makin lama, makin kuat. Jadi pastikan Tuhan berikan kekuatan di kala kita sudah melorot, saudara. Aduh, ya siapapun pasti bisa mengalami kelelahan. Bahkan mungkin nyaris putus asa. Tadi ada kesaksian yang pertama dari Cilinan. Saya sampai terkagum-kagum sama Tuhan. Ya, beliau mengatakan saking udah nggak tahan, akhirnya doa tertidur, saudara. Ya, itulah kita manusia. Ya. Tapi yang mencengangkan adalah kata ketika dia bangun, dia cariin anaknya nggak ada. Dan dia mencoba cari tahu, bahkan akhirnya nggak baca WA sih. Dan pada waktu dia baca WA, ternyata anaknya sudah dapat rumah sakit, saudara. Saya jadi ingat Mazmur 127, di mana Tuhan berkata, Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur, saudara. Jadi artinya apa? Artinya betul, kekuatan kita bisa melorot, bisa melemah. Tapi pastikan Tuhan bisa kasih kekuatan yang baru. Gimana caranya? Caranya tadi, berserah. Jadi kalau udah waktunya tidur, memang udah nggak mampu lagi, mata udah panas, air mata udah keluar, ya udah tidur. Di saat memikul beban, udah nggak sanggup lagi sampai terseok-seok, bahkan setengah bubuk, ya sudah, berhentilah. Besok dilanjutin. Jadi kita sadari kita punya keterbatasan, tapi Tuhan itu tidak terbatas. Dia menunggu kita menyerahkan semua beban kita. Nanti gimana? Nanti gimana? Nah, kalau udah sampai nanti gimana, itu bukan domain, bukan urusan kita lagi. Kenapa? Karena memang kita juga nggak bisa nolong anak kita. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita juga bukan dokter. Kita sudah berusaha semaksimal kita. Makanya sampai ketiduran. Ya artinya ya udah. Kita serahkan sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak berdiam. Namun dia ambil alih ketidakmampuan kita. Saudara, pastikan kesengsaraan yang kita hadapi
bisa menghasilkan tahan uji. Tekun bisa membuat kita semakin melihat pengharapan di depan kita semakin dekat. Dan kesengsaraan tidak cara yang membuat kasih kita melimpah-limpah. Jadi kita bisa merasakan orang yang kena COVID seperti apa. Yang sedang mencari oksigen seperti apa. Yang tidak punya uang seperti apa. Kenapa? Karena kita sedang jalani kesengsaraan. Dan kasih kita berlimpah-limpah. Kita udah nggak lagi menghakimi orang lain. Bahkan kita berusaha berbagi saring sedikit. Jadi kasih itu melimpah karena kita mencicipi sebuah kesengsaraan. Dan kesengsaraan membuat kita semakin suka menyembah. Suka menyembah. Tidak ada hal yang lebih manis kecuali menyembah Tuhan. Karena di dalam penyembah ada kehadiran Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Yang terakhir, saudara, alasan kita diam di hadirat Tuhan. Itu pada ayat 9 sampai 12. Karena di hadirat Tuhan adalah tempat jawaban. Pastikan setiap kita masih banyak pertanyaan. Dan hadirat Tuhan adalah tempat jawaban. Ini tidak bisa dipisahkan. Karena jawaban Tuhan itu yang tertulis ada dalam Alkitab. Jadi umat Tuhan yang sedang bergumul, yang sedang mencari tahu jawaban Tuhan, harus baca Alkitab. Secara pribadi, harus dengar firman Tuhan dari penyampaian hamba-hamba Tuhan. Dan harus duduk bersama dengan saudara seiman yang men-sharingkan tentang kebaikan Tuhan dan pengalaman hidupnya. Nah, semua ini menjadi satu satuan. Tuhan memberikan jawaban. Izinkanlah saya mengurai sedikit di bagian ini pada ayat ke-9. Dengarkanlah doa. Jadi Tuhanlah tempat jawaban. Hadirat Tuhan tempat jawaban. Karena Tuhan membuka telinganya untuk setiap doa, permohonan, keluh kesah kita. Mazmur 56, ya kalau Tuhan melihat sampai kita nangis, air mata kita akan ditampung, dikirpat. Jadi Tuhan sangat pedulikan kita. Pada ayat yang ke-10, lihatlah ya Allah, pandanglah. Jadi Tuhan kita itu punya mata. Dan mata Tuhan melihat dengan seksama. Ya, entah kita sungguh-sungguh atau kurang sungguh-sungguh. Atau kita bohong-bohong, Tuhan tahu. Tuhan memahami, ya, pada saat dia melihat kita menangis, ya, dia tidak tertawa. Yohanes pasal 11 ayat 35, ketika Yesus ada di keluarga Maria, dan Maria sedang menangis karena ada kematian daripada Lazarus. Tuhan menangis, ditulis di ayat itu. Wow, luar biasa. Jadi jangan pernah bertanya, Tuhan rasain nggak sih? Tuhan tahu nggak sih? Jangan tanya itu. Tuhan memahami, bahkan Tuhan ikut meneteskan air mata bagi setiap kita yang sedang menangis. Karena kita sedang tidak berdaya. Saudara, pada ayat yang ke-11, satu hari lebih baik di pelataran rumah Tuhan daripada di tempat lain. Satu hari daripada 1000 hari di tempat lain. Satu itu angka kecil. Jadi artinya Tuhan melihat kualitas di hati kita. Mungkin kita hanya seorang ibu rumah tangga. Bukan seorang pejabat di dalam gelar kependetaan. Mungkin kita juga bukan pendidikan sampai fakultas atau perguruan tinggi. Mungkin juga kita bukan label seorang pendoa yang bisa berdoa berjam-jam atau kata-katanya begitu bagus. Tapi saya mau kasih tahu itu semua memang baik kalau kita bisa lakukan. Namun, kalau kita hanya berdoa pendek, bahkan tidak indah kata-kata sekalipun. Kalau disertai dengan hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh, hati yang tulus kepada Tuhan, itu jauh lebih baik dibanding mereka yang berjam-jam berdoa, tapi dengan sombong, dengan pongah, ya seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang menghakimi orang lain. Cis, kok doa 1 jam aja nggak bisa. Cis, kok doanya salah-salah. Tidak. Tuhan menghargai orang yang rendah hati, yang hatinya suci, yang berdoanya sungguh-sungguh. Walaupun kata-katanya tidak rapi, tidak apa-apa. Saudara, masih dalam hal yang sama, ayatnya 12-13 penutup khotbah ini, di hadirat Tuhan tempat jawaban. Karena Tuhan siap mengirim bantuan yang tepat kepada kita. Jujur ini yang kita sedang tunggu, yaitu bantuan dari Tuhan. Seperti apa bantuannya? Pada ayat 12-13 ada kata matahari. Saya berdiri
di bawah cahaya matahari. Nah, mataharinya terus sinarnya bergerak dari timur ke barat. Ketika saya berdiri tidak bergerak, bayangan saya bergerak. Jadi artinya di hadirat Tuhan, Tuhan bantu saya untuk apa? Punya cara pandang yang berbeda terhadap persoalan. Ya, tadi Ibu Gembala ketika bersaksi tentang jaminan klaim kantor, saudara ya. Tapi pada waktu dokternya nggak bisa keluarin kwitansi, saudara. Maka mengertilah dia, Tuhan sedang mengajar untuk tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada perusahaan. Nah, itu pengajaran yang luar biasa. Kasusnya satu, tapi angle, cara pandang terhadap persoalan berbeda. Ya, Tuhan bilang, kamu diberkati secara ekonomi, bayar. Kamu ada uang, bayar. Yang penting sehat. Wow. Dulu saya butuh sendal. Saya doa, di akhir bulan ada orang kirim sendal. Plus sepatu lagi. Luar biasa. Ketika Tuhan berkati saya di pekerjaan, berkati ekonomi kami, saya doa minta sandal, Tuhan nggak kasih. Saudara. Doa lagi, Tuhan nggak kasih. Saya diam. Tuhan, kenapa saya kok nggak dikasih? Tuhan bilang, kamu udah ada uang. Pergi ke toko, pakai uang itu beli sandal. Dan bisa milih merek apa, bisa milih jenis apa. Itu kan sama berkatku. Oh, ya. Angle kita diubah. Jadi tidak selalu melihat kebaikan Tuhan dalam mujizat orang kirim sandal. Tapi kita sudah mengerti ketika berkat ekonomi mulai ditambahkan. Kita bisa beli sandal dari uang saku kita, dari dompet kita. Itu pun termasuk kebaikan Tuhan. Jadi jangan pernah mengecilkan seolah-olah Tuhan nggak buat mujizat. Saudara, ada kata perisai pada ayat 12-13. Jadi Tuhan memberikan kepada kita kuasa menangkis segala serangan dari luar. Ya, dulu kalau orang ngomong negatif kita bisa marah. Tapi satu saat kita ngelihat perisai ini membuat kita sabar. Ya, bisa tekun menghadapi segala sesuatu dan tidak marah menghadapi orang-orang jahat. Ada kata kasih dan kemuliaan. Nah, pada akhirnya kita menyadari beban yang sangat berat pada seseorang adalah ketika tidak bisa mengampuni. Nah, pada masa-masa seperti itulah kasih melimpah. Ya, pertolongan demi pertolongan Tuhan yang kita rasakan terus membuat kasih semakin banyak di hidup kita. Membuat kita bisa mengampuni orang lain. Melihat kelebihan dan kebaikan orang lain. Dan melihat diri kita pun tidak luput daripada berbagai macam kekurangan dan kehilangan. Dan dari situlah kita bisa mengampuni. Kita minta ampun sama orang. Dan ketika pendamaian terjadi, maka damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita. Ya, pastikan kalau damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita, saudara. Ya, enak makan, enak tidur, bahkan tensi pun bisa stabil ketika ada damai sejahtera. Kita tidak panik, ya, kita tidak dicekam rasa takut. Kenapa? Karena ada damai sejahtera. Ya, Pendeta Dr. Julianto Simanjuntak berkata pada waktu saya kena COVID, saya panik, saya takut, tensi naik, saudara. Ya. Degup jantung semakin tidak menentu. Pada waktu dia menerima, dia bersyukur, dia mulai nyanyi. Tensi stabil. Ada kata tidak menahan. Aduh, ini luar biasa. Ini soal mengambil keputusan. Jadi kalau kita suka diam di hadirat Tuhan, Tuhan kasih hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Telepon siapa, ya, minta tolongnya apa, ya, sampai rasanya kok, aduh, ada yang mimpin tuh. Walaupun kitanya cuma di rumah, tapi seperti kita pegang kendali, suruh hubungi ini, minta tolong ini. Dan semua ternyata jalannya Tuhan bukakan. Aduh, luar biasa. Keputusan-keputusan yang sangat tepat. Itu adalah anugerah Tuhan. Terakhir, perkataan mempercayakan. Itu pada ayat 12 dan 13. Itu Tuhan memberikan kita kapasitas semakin bertambah. Ya, kapan kita dipercaya? Kapan Tuhan mempercayakan kita? Pada saat hidup kita jujur di hadapan Tuhan. Jujur kepada atasan, jujur kepada pasangan, jujur kepada orang-orang di sekitar kita. Pastikan orang akan lebih percaya kepada kita. Dan upah daripada kejujuran, kitab Amsal berkata kemah kita akan mekar. Jadi mari kita hidup suka diam di hadirat Tuhan. Tuhan siap memberikan jawaban bagi orang-orang yang sedang
mengkerucut, mengecil hidup. Tuhan sanggup memperbesar kapasitasnya. Salah satu yang perlu kita lakukan adalah kejujuran. Jadi bukan hanya jujur di hadapan Tuhan, pada waktu ditanya siapa yang mau didoakan, kita juga mau jujur untuk mengatakan Tuhan saya, orang yang perlu didoakan. Nah, ketika kita sharing, kita juga tidak menambah, tidak mengurangi. Kita cerita apa adanya. Dulu orang kalau kena COVID malu, saudara, seperti terkucil. Sekarang tidak. Sahabat saya berkata, kita dengan kematian semakin dekat. Artinya apa? Semua orang bisa kena COVID. Cuma yang jadi masalah, siapa yang berani menceritakan? Nah, ketika tadi ada kesaksian, wah ternyata ketika kita cerita mengundang simpati, orang-orang berdoa. Orang-orang menguatkan kita, dan ternyata tidak sia-sia, kita disembuhkan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, saudara, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada saat ini. Bapak, kami mengucap syukur buat sharing kami. Baik, tadi kami sudah mendengar kesaksian, dan sekarang lewat firman. Semua adalah satu kesatuan yang saling menyempurnakan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hari-hari ini di mana orang banyak di rumah, WFH, belajar di rumah, kerja dari rumah. Semestinya kami akan lebih banyak waktu untuk bisa duduk diam di kaki Tuhan. Dan kami percaya hanya dekat Allah saja kami tenang. Di dalam diam dan tinggal tenang, disitulah kekuatan kami akan hadir. Itu sebabnya Tuhan, siapapun yang hari ini sedang mengalami goncangan, buat kami sekarang berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dan kami akan terus meminta arahan firman-Mu, supaya kami bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan setiap kami yang tadi sudah bersaksi, berkati kami. Dan Engkau juga menyembuhkan setiap kami yang mungkin masih dalam pemulihan. Sempurna tubuh, jiwa, dan roh kami. Berkati jemaat GPI Jatinegara Timur. Berkati Koyoyuk dan keluarga besar. Berkati Kowayan dan keluarga besar. Semuanya Tuhan Kau berkati. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sekali lagi berterima kasih. Haleluya. Amin.